Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-18 mulai ayat yang keempat. Maka Yesus tahu, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Dan yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya kiranya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kau biarkan binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam peristiwa ini yaitu Yudas menyerahkan Yesus kepada yang memang utusannya sudah datang. Lalu Yesus mengerti apa yang akan terjadi kepada dirinya berikutnya, yaitu pasti dia akan ditangkap, mati, disalib. Dan itu yang akan terjadi. Yesus tahu persis apa yang dikatakan. Oleh karena itu, dia bertanya kepada mereka yang mau menangkap itu, "Siapakah yang kamu cari?" Yesus dari Nazaret, dan kita tahu mereka tidak punya wibawa. Kewibawaan Yesus menyebabkan mereka jatuh ke tanah. Tapi yang menarik sekali di sini juga ayat ke-8. Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Maksudnya supaya murid-murid tidak usah ditangkap. Saya sendiri yang ditangkap, biarlah mereka pergi. Nah, inilah heroismenya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mau melibatkan murid-muridnya untuk menderita dalam hal ini. Itu dikatakannya ayat 9. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Jadi sudah dibuatkan dalam kitab suci bahwa murid-murid yang diserahkan kepada Tuhan, tentu saja kecuali Yudas, karena Yudas berkhianat, mereka tidak akan mati, tidak akan ikut diseret-seret untuk ikut kesalahan Yesus, tidak. Tapi mereka akan tidak dibinasakan, tidak dihukum mati, tidak diikut menderita dalam hal ini. Tapi nanti memang ke-11 murid ini diutus untuk menjadi saksi penderitaan Tuhan Yesus dan bagaimana ia mati dan bangkit pada hari ketiga untuk menyelamatkan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi dan dia taat kepada apa yang bakal terjadi dari Tuhan. Tidak mengelak. Itu semua sesuai dengan kitab suci atau dengan lain berkata Yesus hidupnya menggenapi firman Tuhan, menaati firman yang telah diberikan kepadanya. Contoh yang baik buat kita supaya kita juga taat akan firman Tuhan. Apa yang kita baca dalam kitab suci, kita renungkan, kita timbang-timbang, kita pikirkan,
dan dapat kebenaran untuk kita lakukan. Baik itu mungkin dengan pembicaraan, dimulai dengan pikiran, ataupun tindakan. Itulah tindakan ketaatan sama seperti Yesus taat kepada firman-Nya. Mari kita terus taat, terus taat. Berulang kali ya dalam renungan kita itu menekankan bahwa kita perlu taat menaati firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, bacalah firman Tuhan atau dengarkanlah firman Tuhan, dengarkanlah khotbah, dengarkanlah renungan, baca YouTube yang berisi renungan, atau baca buku-buku rohani, apa yang diterangkan di sana coba dipikirkan. Khususnya ayat-ayat firman Tuhan yang Bapak Ibu baca, coba renungkan, pertimbangkan, dan mohon mendapatkan sesuatu untuk kita lakukan demi menaati kebenaran firman. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu menemukan satu kebenaran, hari ini juga lakukan dengan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami terus supaya kami taat kepada firman-Mu. Engkau telah memberi contoh, Engkau telah mati, tapi menaati firman, bahkan melepaskan murid-muridnya supaya terjadilah firman Tuhan memang seharusnya demikian. Biarlah kami mengikuti teladan-Mu, taat kepada firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari, dalam usaha kami menjadi orang yang taat kepadamu. Dan pada akhirnya kami menjadi serupa seperti Engkau dalam tingkah laku hidup kami. Terima kasih. Dalam nama mulia Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.